Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Azahra Nadira, mahasiswa Pendidikan Geografi Angkatan 2021 dengan NPM 212170032. Di sini saya akan melaksanakan tugas akhir atau ujian akhir semester statistika mengenai SPSS. Nah, di sini langsung saja kita lihat terlebih dahulu soal dari ujian kali ini. Nah, yang pertama itu adalah mengenai statistika deskriptif. Nah, di sini terdapat 60 data mengenai nilai dari ujian tengah semester mata kuliah statistika geografi. Nah, maka dari itu kita langsung saja uji normalitas datanya melalui aplikasi SPSS. Nah, kita beralih ke aplikasi SPSS. Nah, sebelumnya aplikasi SPSS ini datanya sudah diklik file kemudian data yang baru. Nah, yang pertama itu kita ke variabel view terlebih dahulu. Nah, namanya itu saya isi dengan mahasiswa. Kemudian tipenya adalah numerik, widthnya 8. Untuk desimalnya itu kita 0, kemudian labelnya itu nilai UTS statistika. Nah, untuk value-nya juga kita isi non. Kemudian kita beralih ke data view. Nah, untuk data mahasiswa ini sebelumnya kan sudah ada di soal, namun untuk mempermudah dan agar praktis juga, saya sudah memindahkan data-data dari 60 siswa tersebut ke Notepad. Nah, dari data-data ini saya Ctrl A, kemudian Ctrl C. Nah, kemudian kembali lagi ke SPSS. Nah, setelah itu langsung Ctrl V saja atau copy paste langsung. Nah, setelah 60 datanya masuk semuanya, maka dari itu nah, setelah semua datanya masuk, maka dari itu langsung saja ke Analyze. Setelah itu ada Descriptive Statistik, kemudian ke Explore, kemudian data ujian tengah semesternya itu dipindahkan ke Dependent List. Nah, kemudian plots-nya itu diubah ke non dan normality plot with test-nya itu diklik checklist. Nah, setelah itu oke kan saja. Nah, jika sudah seperti itu, langsung saja oke kan. Nah, kemudian setelah ada output dari datanya itu, kita scroll ke bawah dan cari test normality atau normalitas data. Nah, setelah ditemukan, maka langsung saja klik kanan, kemudian copy. Nah, setelah di copy, masukkan ke jawaban dari UAS kali ini. Nah, setelah di paste, setelah di paste, kemudian kita cari kemudian kita tes normalitas datanya. Nah, kita artikan terlebih dahulu. Nah, di sini itu kita lihat signya. Nah, apabila signya 0, artinya nilai dari ujian tengah semester mata kuliah statistika dari geografi ini
tidak normal. Ini karena x-nya itu adalah 0. Nah, maka dari itu langsung saja ke soal nomor 2. Nah, kemudian lanjut kepada nomor 2. Nah, nomor 2 itu kita lihat lebih dahulu soalnya. Nah, untuk yang nomor 2 ini, nah soalnya itu mengenai analisis menggunakan statistik deskriptif untuk melihat sebaran nilainya. Nah, untuk melihat sebaran nilainya, kita kembali lagi ke SPSS yang tadi terlebih dahulu. Kemudian ke analyze itu ada frekuensi, kemudian masukkan data UTS barusan, statistiknya kita buka terlebih dahulu. Kemudian untuk dispersionnya kita isi semuanya. Di sini untuk maksimum, minimum, min, kemudian distribusinya juga diisi semua. Ini untuk tendensi sentralnya, median, min, semuanya diisi juga. Nah, kemudian continue. Untuk charge-nya itu kita histogram, kemudian with normal cube, continue. Nah, untuk formatnya itu sudah betul ya ini. Kemudian oke, dan tunggu hasil dari data tersebut. Kita scroll ke atas. Nah, untuk data deskriptifnya itu ini sudah ada di sini ya. Kita bisa copy. Kemudian setelah di copy, kita pindahkan ke dokumen yang tadi. Nah, kita kontrol V atau paste. Nah, kemudian ini adalah hasil dari jawaban nomor 2 yang tadi. Atau soal yang nomor 2 itu barusan adalah analisis menggunakan statistik deskriptif untuk melihat sebaran nilainya. Nah, untuk sebaran nilainya itu barusan sudah ada, yaitu sebaran nilai untuk mean, kemudian median, variasi, minimum maksimum, range, atau rata-ratanya juga sudah ada. Nah, kemudian lanjut pada nomor selanjutnya, yaitu di sini saya akan mengerjakan soal nomor selanjutnya, yaitu mengenai yang di bawah itu saya akan mengerjakan mengenai uji dua sampel yang tidak saling berhubungan. Saya di sini akan mengerjakan uji dua sampel yang saling berhubungan. Nah, di data ini sudah ada, yaitu data mengenai seorang guru yang meneliti nilai ujian siswa ketika tidak mengikuti les terlebih dahulu. Nah, terdapat data yaitu mengenai siswa yang tidak les, kemudian siswa yang melakukan les terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke SPSS-nya terlebih dahulu. Nah, untuk SPSS-nya itu langsung saja ya, file, kemudian new. Nah, file barunya itu diklik saja. Nah, langsung saja kita ke variabel view-nya terlebih dahulu. Nah, di sini variabel view yang pertama itu nama, yaitu tidak les. Nah, kemudian tipenya itu mohon maaf,
tidak les. Nah, untuk numeriknya itu hmm, nah, setelah mengcopy data yang berasal dari soal, kemudian kita copy, kemudian kita copy kembali yang bagian lesnya. Yang itu untuk dia les itu ternyata masih ada ya. Kita tambahkan di bagian sini. Kemudian untuk yang les itu ini dia nomor 1. Kita kontrol V, kemudian kembali ke SPSS, kita kontrol V lagi, kemudian kembali lagi sekali lagi menuju data yang barusan yang les itu, seleksi kembali, kemudian kita paste kembali. Nah, jika sudah terisi semua data-datanya, kita bisa ke untuk analisis data yang kali ini itu langsung ke analyze, kemudian ada di sini non parametric test. Nah, langsung saja buka, ada legacy di situ kita buka ada non parametric test legacy dialog. Nah, langsung saja ke analyze non parametric test. Di sini itu ada ada relate sample itu yang ini. Nah, kemudian data yang ada di sini itu tidak les, kita masukkan. Kemudian untuk data yang les juga dimasukkan. Nah, jika sudah seperti ini, kita okekan saja. Nah, datanya itu sudah ini ya, ada di sini terekstrak. Kita scroll ke atas lebih dahulu. Nah, untuk ini data yang barusan telah kita ekstrak itu ada di sini. Nah, dari hasilnya tersebut di sini ada tes statistik. Nah, untuk tes statistik ini bisa kita langsung copy saja. Tunggu terlebih dahulu untuk pengopiannya. Nah, di sini itu saya mengerjakan soal nomor 3 mengenai data yang mengalami persamaan. Nah, untuk data itu ada uji 2 sampel yang saling berhubungan. Nah, untuk jawaban atau hasil dari SPSS yang tadi itu bisa langsung bisa dipindahkan ke ini, ke jawaban yang barusan. Kita tunggu terlebih dahulu sebentar.
Nah, langsung saja di sini isi nomor 3, yaitu mengenai uji data yang memiliki data kesamaan. Langsung saja Ctrl V. Nah, di sini itu nomor 3 itu jadi untuk signya itu di sini dapat dilihat ya bahwa signya itu 0,77. Jadi 0,777 itu adalah itu kurang dari 0,05. Nah, apabila signya itu kurang dari 0,05, maka tidak ada perbedaan. Jadi betul ya. Jadi di sini di data tidak ada perbedaan antara siswa yang plus dan tidak. Nah, artinya terbuktikan ya bahwa uji data yang tidak tidak memiliki perbedaan itu dapat dites gitu melalui SPSS. Nah, sekian jawaban saya nomor 3. Lanjut ke jawaban selanjutnya. Kita sudah uji 2 sampel yang saling berhubungan, maka dari itu langsung saja nomor 4 itu mengenai uji 2 sampel yang tidak saling berhubungan. Nah, kita ke SPSS terlebih dahulu, di mana datanya itu sudah merupakan data yang baru gitu ya. Sudah Nah, langsung saja kita isi variabel Q-nya. Yang pertama itu isi dengan penjualan. Kemudian untuk tipenya numerik, desimalnya jangan lupa seperti biasa kita nolkan terlebih dahulu. Kemudian penjualan ininya labelnya kita isi dengan penjualan per bulan gitu ya. Untuk yang kedua itu variabel Q-nya kita isi dengan pendidikan. Kemudian tipenya numerik, desimalnya jangan lupa dinolkan terlebih dahulu. Kemudian labelnya pendidikan. Nah, jika sudah selesai seperti ini, kemudian di bagian pendidikan itu karena ada SMU dan SMP juga, kita value-nya jadi tambahkan terlebih dahulu. Nah, untuk value-nya itu yang pertama ada SMP untuk A. Untuk A itu 9, kita isi itu untuk labelnya kita isi dengan itu isi dengan SMU. Kita add, ingat-ingat ya 0 dan 9. Nah, untuk data view-nya dari penjualan itu kita ambil data dari yang barusan soal. Nah, penjualan per bulannya itu kita langsung copy saja dari sini, Ctrl C, kemudian kembali ke SPSS, kemudian Ctrl V, ulangi. Nah, Ctrl V. Kemudian untuk pendidikannya itu yang barusan karena ada 2 data, maka untuk yang SMU itu sampai nomor 5, kemudian SMP sampai 10, dan sisanya SMU lagi. Ya, sampai nomor 5 itu barusan
sampai nomor 5 SMU. Sampai nomor 5 itu SMU. Kemudian tadi itu variabel Q-nya untuk SMU itu 0 ya. Kita isikan juga di sini 0. Oh ya, untuk nah, langsung saja isi dengan variabel yang barusan itu. Karena SMU 9, maka diisinya 9. Nah, kemudian isi dengan SMP yang berasalkan dari SMP itu barusan variabel Q-nya itu di variabel Q itu di value-nya adalah 0. Maka dari itu kita isikan 0. Kita isi sampai seterusnya ya, sampai datanya pas gitu. Nah, jika semua data ini telah terisi, maka dari itu langsung saja kita ke bagian analyze. Nah, untuk analyze karena ini merupakan uji dari perbedaan data yang berbeda, kita masuk ke analisisnya yaitu ke numeric test, yaitu numeric non-parametric test ya, yang barusan juga. Kemudian kita masuk ke data yaitu independent samples yang nomor 2 ini. Nah, kita klik, kemudian kita masukkan kedua data tersebut, yaitu yang pendidikan, penjualan, dan juga yang pendidikan. Jika sudah dimasukkan itu langsung ke ini, di sini ada define group ya. Nah, yang untuk yang pendidikannya itu dimasukkan ke ini gitu ya. Mohon maaf, untuk yang penjualan itu ke variabel test list, kemudian untuk yang pendidikan itu ke grouping variabel, kemudian define group. Nah, grup yang satu itu kita isi dengan
yang barusan gitu. Grup yang satu itu ada 0 dan 9. Untuk continue, kemudian kita klik OK. Kita lihat di sini ada outputnya ya. Nah, untuk outputnya itu di sini ada tes statistik ya, scroll ke bawah. Kemudian ada di copy saja langsung hasilnya. Kemudian beralih ke jawaban yang barusan. Nah, jawaban yang ini kita ke bawah saja di enter. Nah, kemudian ini tuh jawaban yang nomor 4. Biar tidak terlalu berdekatan, saya langsung saja Ctrl V di situ. Nah, untuk nomor 4 itu kan uji data yang tidak berhubungan gitu. Nah, dari sig data sendiri itu di sini ada 0,01 gitu. Nah, untuk sig-nya itu, nah, apabila sig-nya itu di sini kan nilai sig-nya adalah 0,30 nomor 4 ini karena sig-nya itu nilai nilai sig-nya karena nilai sig-nya itu kurang dari 0,1 itu kurang dari 0,5, maka terdapat perbedaan antara barusan itu antara penjual dan juga yang barusan itu datanya antara penjual dan juga dengan siswa dengan tingkat pendidikannya, antara tingkat pendidikan dengan penjual. Nah, artinya betul ya di sini nomor 4 itu karena data yang diuji merupakan data yang terdapat perbedaan gitu, maka sudah terbuktikan gitu dari hasil output dari SPSS. Nah, lanjut ke soal selanjutnya. Kemudian lanjut ke pada nomor 5. Kita lihat terlebih dahulu soalnya bersama-sama. Yang nomor 5 itu soalnya mengenai uji 3 atau lebih sampel yang tidak berhubungan. Nah, nomor 5 ini di sini ada pemilik villa membangun 30 villa dengan fasilitas yang sama, yaitu Villa Arjuna, Brahmana, Villa Kencana. Kemudian pemilik villa tersebut ingin mengetahui apakah ada perbedaan penilaian konsumen antara ke-9 villa tersebut. Nah, kemudian datanya itu ada di bawah ini ya. Langsung saja kita masuk ke SPSS. Nah, untuk SPSS-nya sendiri itu datanya kita yang baru lagi ya. Nah, kita ke file, kemudian ke new data. Nah, untuk data yang baru ini, yang pertama itu kita seperti biasa ke variable view.
Nah, yang pertama ini kita namai dengan penilaian. Nah, untuk penilaian ini caps lock tipenya numerik, desimalnya jangan lupa dinamakan. Kemudian labelnya itu kita masukkan dengan penilaian. Nah, kemudian yang kedua itu ada villa. Nah, untuk villanya ini kita isi dengan villa milik ya, jangan lupa itu jangan kecil ya. Nah, isi saja dengan villa. Nah, karena villanya itu ada 3 ya, maka dari itu untuk value-nya kita isi karena ada 3. Yang pertama itu jadi biasa 0, kita isi dengan villa Brahmana. Nah, Brahmana kita ketik. Kan tidak ada tipe ya, kemudian add, kemudian value yang ke-9 itu kita isi label dengan Arjuna. Kemudian ada pula yang karena pilihannya ada 3 ya, yang terakhir itu kita isi dengan kencana. Nah, yang 8 itu kita isi dengan kita add, kemudian OK. Nah, kita bisa ke data view. Nah, di data view ini penilaian kita masukkan dari data yang ada yang sudah diberikan oleh Bu Erni. Untuk penilaian itu ada opsi. Kita masukkan lagi. Ini untuk data penilaiannya itu ada 30. Kemudian untuk yang villa itu sesuaikan ya dengan yang ada di data. Untuk data yang pertama itu Brahmana. Nah, untuk Brahmana itu tadi kita sudah beri nama dengan 0 ya. Masukkan saja. Kemudian yang barusan itu kita masukkan saja nomor 9 yaitu Arjuna. Di sini saya ingin menjelaskan juga ya, kenapa saya tidak mengambil angka 1, 2, ataupun 3 gitu, karena di keyboardnya itu yang lebih dekat dengan enter itu adalah
0, 8, dan 9. Kemudian 21 itu 8 yang kencana. Nah, ini tuh yang kencana itu diisi sampai nomor 30. Jika sudah selesai memasukkan, dari itu seperti biasa gitu ya. Kemudian langsung saja ke analyze yang barusan non-parametric test. Sini itu adalah ada key independent sample. Untuk penilaian itu dimasukkan ke test variabel, kemudian ada vila ke grouping variabel. Nah, untuk define range-nya itu di sini ada minimum ya. Nah, minimumnya itu diisi dengan 0, kemudian maksimumnya diisi dengan 8. Continue. Sudah continue itu langsung oke. Dan ini adalah hasil dari outputnya gitu. Nah, itu biasa tes statistiknya sini yang akan kita kopikan. Nah, setelah dikopikan itu langsung saja ke lembar jawaban yang barusan gitu ya. Lembar jawabannya. So, ini lembar jawaban nomor 5 gitu, langsung aja di Ctrl V. Ini jawaban nomor 5 itu di sini bisa dilihat ya dari sheet-nya. Nah, jika sheet-nya itu di sini adalah 0, 0, gitu ya. Nah, jika sheet-nya itu adalah 0, atau kurang dari 0,5, nah jadi terdapat perbedaan gitu. Untuk ini tuh nilai nilai segini itu 0,648. Nah, artinya itu adalah kurang dari 0,55. Itu nah 0,55. Nah, di sini tuh artinya terdapat perbedaan antara penilaian dari ketiga vila. Lanjut ke soal nomor 6 atau soal yang terakhir. Nah, kita sudah baik di sini. Saya sudah sampai di nomor terakhir yaitu nomor 6. Langsung saja ini share screen soalnya. Nah, untuk yang nomor 6 ini adalah mengenai paired sample t-test untuk dua sampel yang berpasangan. Nah,
Ini ada perusahaan jamu diet untuk meneliti apakah jamu yang diproduksi benar-benar mempunyai efek samping terhadap penurunan berat badan. Nah, sampel yang digunakan itu memakai jamu yang akan diteliti sebelum dan sesudah meminum jamu diet. Nah, berikut ini di sebelahnya adalah data. Nah, langsung saja kita buka SPSS-nya. Untuk data SPSS-nya itu langsung di saja ya datanya. Nah, bisa di-share screen kan. Nah, eh, step yang selanjutnya itu sudah dipastikan kita akan langsung ke variable view. Nah, untuk variable view yang pertama itu adalah sebelum. Nah, sebelum kita ketik di menu-nya. Untuk tipenya itu di sini kita menggunakan tipe dot. Nah, untuk tipe dot ini juga nah desimalnya itu 2 menggunakan labelnya itu boleh ya non label. Biaya kalinya itu sebelum. Kemudian untuk yang sesudah itu yang kedua, tipenya juga ini dot sama untuk ininya itu sesudah. Nah, langsung saja ke data view. Nah, data view-nya itu kita lihat ya ke soal yang diberikan oleh Ibu. Itu di sini ada sebelum. Kita copy saja langsung untuk datanya. Langsung ke ini, kita masukkan data ke sebelum. Nah, kemudian untuk sesudahnya juga jangan lupa dimasukkan gitu. Kita ambil lagi dari data ini. Oh ya, untuk numeriknya itu ya jangan dihilangkan itu, maksudnya kalau sebelum-sebelumnya itu 0. Nah, untuk yang sekarang ini karena memang datanya berupa koma gitu di belakang, maka numeriknya itu 2 belakang. Nah, langsung saja sudah itu kita ke analyze ya. Kemudian di sini ada compare means. Nah, compare means-nya itu kita ambil yang independent sample to test sesuai tadi judul dari ini gitu ya. Kemudian dua-duanya data itu dimasukkan. Nah, untuk data yang sesudah juga jangan lupa dimasukkan. Kemudian langsung saja di oke gitu. Langsung saja kita ke analyze, kemudian ada compare means. Di sini ada parent sample test. Nah, dua-duanya itu datanya bisa dimasukkan ya.
kemudian oke. Kita scroll ke bawah untuk hasilnya. Nah, hasil dari t-test ini yang ada di sini ya. Kita ambil yang data yang paired sample t-test ini. Paired sample test kita copy. Kemudian sesudah di copy itu kembali ke soal nomor soal jawaban, lembar jawaban yang telah diisi barusan untuk nomor 6. Langsung saja kontrol I untuk ini tuh memang ininya memang datanya besar. Saya akan mencoba merapikan terlebih dahulu. Nah, mungkin seperti ini terlebih dahulu ya untuk yang nomor 6 ini. Nah, berdasarkan data yang sudah dikonversikan dari SPSS ini gitu. Nah, nilai SIG untuk uji data yang berpasangan ini, nilai SIG-nya adalah 0 ya, di sini dapat dilihat. Nah, artinya itu kalau kurang dari 0,5 artinya ada gitu perbedaan antara berat badan dari model tersebut gitu. Langsung saja untuk SIG-nya itu 0,0 artinya jadi di sini itu artinya jadi adanya perbedaan gitu. Sekian berikut sekian adalah jawaban dari ujian statistika saya gitu, ujian akhir. Di sini terdapat tabel-tabel mungkin yang merupakan output dari SPSS. Sebelumnya mohon maaf jika terdapat suatu kesalahan ataupun ke kehilangan saya gitu dalam berkata ataupun dalam mengisi soal. Saya sekian undur diri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.